Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk kita semua dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika Hutasoid, NIM 200306114 dari kelas Peternakan C dengan mata kuliah Manajemen Ternak Unggas yang diampu oleh Ibu Tati Vidianasari SPTMP. Di sini saya akan mereview sebuah video tentang manajemen perkandangan, masa pertumbuhan hingga menjelang panen. Kami dari program studi S1 Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Adapun video yang saya review yaitu dengan judul Cara Merawat Ayam Broiler Umur 1-30 Hari Kandang Closed House Part 2. Berikut adalah link videonya. Berikut adalah video dari peternakan atau video dari YouTube yang akan saya review. Di sini bisa kita lihat bagaimana ayam yang sudah berusia 9 hari masih menggunakan kipas blower. Namun di usia 9 hari kipas blower sudah mulai dikurangi penggunaannya dengan satu kipas saja dan juga pemanasnya satu, dan lebih memanfaatkan inlet atau tirai. Untuk pelebaran di kandang ini karena sudah mulai besar itu dilakukan setiap 2 hari sekali. Nah, metode pemisahan yang dilakukan di peternakan ini untuk menghindari kekerdilan dari ayam. Sehingga ayam yang lebih kerdil itu bisa menyesuaikan kecepatan pertumbuhannya dengan teman-temannya yang lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana tirai di dalam kandang itu dipakai jika ayamnya masih kedinginan. Nah, pertama-tama di umur 9-13 hari itu mengukur keseragaman bobot badan ayam dan ditindaklanjuti apabila ada yang beratnya tidak sesuai dengan usianya. Nah, di siang hari menggunakan satu kipas dengan jeda mati dan tirai dibuka. Setiap 2 hari sekaligus itu dilebarkan. Kemudian digunakan obat trimisin untuk menghindari cekrek pada ayam. Nah, untuk usia 14-15 hari itu peternak lebih memperhatikan suhu dan kelembapan karena ayam broiler sudah mulai lepas brooding. Nah, di sini bisa kita lihat dari suhu itu masih bisa tergolong baik karena ayamnya itu menyebar secara merata. Timer kipas yang digunakan, kipas blowernya itu untuk hidupnya 1,5 menit dan jeda matinya 1-2 menit. Nah, di siang hari itu menggunakan full kipas untuk menghindari kepengapan di dalam kandang. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana nipple yang ada di dalam kandang itu sudah sesuai dengan tinggi paruh ayam, dan juga tempat pakannya sudah digantungkan untuk menghindari kotor. Ini peternak membuka inlet atau tirai di siang hari, disesuaikan lebar tirainya itu dengan keadaan di lingkungan. Misalnya terlalu panas dibuka dengan lebar, apabila terlalu dingin akan dibuka sedikit saja. Nah, ini adalah bentuk daripada inlet atau tirai yang dibuka sedikit menyesuaikan dengan suhu di dalam kandang. Nah,
Di usia 14-15 hari, sekam itu dicek karena umumnya sudah cepat kotor karena ayam sudah mulai besar, diseset dan diganti dengan yang baru. Kemudian umur 15-20 hari itu difokuskan pada kepadatan suhu dan manajemen kandang. Manajemen sekam, di mana karena sudah semakin besar kotoran ayam itu kan udah makin banyak, jadi dapat menimbulkan banyak penyakit. Nah, untuk di malam hari kipas blower itu hidup 2 menit dan jeda matinya 1 menit untuk menghindari kepengapan di dalam kandang. Nah, di siang hari 1 kipas blower dan 1 kipas dengan timer jeda 1-2 menit dan membuka lebar inletnya sesuai dengan suhu udara ya. Dan untuk menahan angin, nanti ditunjukkan bagaimana peternak menggunakan inlet guna daripada membuka tirai itu supaya lebih banyak udara yang masuk dan menghindari kepengapan. Nah, tirai blok ini adalah pemasangan tirai blok di dalam kandang. Nah, tirai blok ini digunakan untuk menahan angin dari kipas blower supaya kipas yang masuk itu tidak langsung keluar, tapi melalui tirai blok ini akan tertahan dan turun ke bawah dan memberikan efek sejuk kepada ayam. Itu untuk mengurangi kepengapan juga di dalam kandang, jadi angin yang ada di dalam kandang itu lebih menyebar secara menyeluruh dan tidak langsung lewat begitu saja. Nah, untuk umur 20-25 hari, peternak itu sudah fokus untuk pemisahan yang bobot badannya tertinggal jauh dari teman-temannya. Nah, ini adalah bagaimana peternak itu menimbang bobot badan ternak dengan sampel dan memperhatikan ternak yang ukuran atau bobot badannya tertinggal jauh. Nah, pemisahan ini berguna untuk mengurangi kepadatan populasi atau disebut dengan panen penjarangan. Nah, biasanya umur 23-24 hari dengan populasi 6.500 ekor untuk panjang kandang 36 meter. Nah, dimulai dengan ayam yang paling kecil dan berjenis kelamin betina, karena menurut peternak dari pengalaman beliau, ternak berjenis kelamin betina atau ayam broiler betina itu lebih sulit memacu bobot badannya agar sama dengan ayam broiler lainnya dibandingkan dengan yang jantan. Nah, di umur 20-25 hari ini juga peternak itu tetap menseset sekam karena kotorannya itu lebih cepat banyak menumpuk daripada umur broiler yang kecil. Nah, untuk ayam umur 25-30 hari atau menjelang panen itu peternak sudah fokus untuk menjaga performanya agar terhindar dari penyakit. Nah, penyakit ini umumnya seperti CRD atau cekrek. Nah, karena itu dapat disebabkan oleh amoniak yang ada di dalam yang tertumpuk di sekam, sehingga manajemen perkandangannya itu fokus untuk membersihkan atau menghindari sekam yang kotor. Nah, selain membersihkan atau menseset daripada sekam yang seperti yang ditunjukkan pada video ini, nah, sirkulasi udara juga diatur di dalam kandang. Di siang hari, peternak itu sudah menggunakan full kipas agar tidak terjadi kepengapan di dalam kandang. Nah, peternak juga menambahkan obat trimisin untuk menghindari ngorok dan CRD. Ini peternak menunjukkan bahwa peternak itu menggunakan obat dan juga
kipas sepanjang hari di siang hari. Ini obat trimisin diberikan untuk menghindari cekrek dan CRD tadi. Nah, selain itu, peternak juga memberikan jamu untuk ayam broiler usia 25-30 hari. Di sini dikatakan 2 bahan, yaitu kunyit dan juga daun pepaya. Itu daun pepaya berguna untuk kesehatan pencernaan dan kunyit untuk menjaga kehangatan tubuh ayam. Nah, sekian daripada video yang saya review. Kemudian untuk evaluasi daripada video yang sudah saya tunjukkan, yaitu pemberian pakan. Jumlah pemberiannya untuk setiap ekor ayam tidak diinformasikan di dalam video. Artinya berapa kilogram pakan yang digunakan untuk sekelompok di dalam kandang, untuk mengetahui berapa kilogram pakan yang digunakan untuk setiap ekor. Itu tidak diberitahukan karena peternak fokus pada manajemen perkandangannya. Kemudian temperatur brooder sudah disesuaikan dengan kebutuhan ternak dan keadaan kandang. Itu bisa kita lihat dengan keadaan ternak merata di setiap tempatnya, tidak berkumpul ataupun terlalu melebar jaraknya. Kemudian tempat pakan di umur 14 hari itu seharusnya sudah bisa digantung. Nah, di video tadi sudah kita lihat bahwa feeder itu sudah digantung setinggi punggung ayam. Jadi ayam bisa makan dengan nyaman dan tempat pakan atau feedernya itu tidak terkena kotoran ayam. Terus untuk penampungan air minum sudah menggunakan nipple sehingga air minum sudah ad libitum, tidak terbatas. Kemudian untuk manajemen pemeliharaan umur 3 minggu sampai ke 4 itu pemanasnya sudah mulai dikurangi dari 2 menjadi 1 karena sudah meninggalkan masa brooding, sudah tidak membutuhkan pemanas lagi. Kemudian pembukaan dan penutupan tirai sudah disesuaikan dengan suhu kandang. Kemudian ternak ayam broiler sudah diberikan obat berupa trimisin selepas brooding untuk mencegah cekrek dan CRD tadi. Kemudian posisi tempat minum sudah setinggi punggung ayam. Jadi memudahkan ayam untuk minum dan bisa langsung sampai ke ususnya. Kemudian penimbangan sudah dilakukan di akhir minggu 3 dan 4, itu untuk mengurangi populasi dan menghindari kekerdilan di dalam kandang. Sekian review dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.